Ibu-ibu PKP yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai warga gereja tentu kita sudah siap untuk mengikuti ibadah PKP pada malam hari ini. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu terambil di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 40. Apabila kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Saat ini kami akan melakukan ibadah PKP pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan Roh Kudus menguasai hamba untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu menjadi bagian dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama mengikuti bacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 40 yang mengatakan, pada malam hari itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikannya itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubabel kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dia robohkannya mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yesreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Tiup nyala sangkakala dan orang-orang
Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun diserahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sibulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perkataanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang sudah mendengarkannya dan memelihara itu di dalam hati batin kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lembaga Alkitab di sini diberikan judul pada pasal 6 Hakim-Hakim ini, Gideon diangkat menjadi raja. Ini tentu suatu perintah dari Allah untuk Gideon diangkat menjadi hakim atau raja di Israel. Dukungan adalah salah satu hal yang dapat memberi energi positif bagi seorang Gideon. Dukungan sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalani peran dan tanggung jawab baru yang tidak mudah. Dan dukungan di sini tentu saja bukan sekedar kata-kata. Dukungan demikian mampu memotivasi seseorang untuk melakukan yang terbaik sebagaimana diharapkan darinya. Tuhan memberi dukungan penuh kepada Gideon, anak Yoas itu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Gideon diperintahkan untuk merobohkan Baal yang ada, sehingga firman Tuhan itu terpenuhi oleh apa yang sudah Tuhan berikan kepada Gideon. Dukungan itu nyata melalui dua tanda ajaib yang diberinya bagi Gideon, yaitu guntingan yang sudah dilaksanakan itu. Karena yang pertama, guntingan bulu domba yang berembun di tanah yang kering, dan yang kedua, guntingan bulu domba yang kering di tanah yang berembun. Melalui kedua tanda ajaib tersebut, Tuhan mustahil bagi orang yang dipilihnya. Mengapa demikian? Tentu Allah Tuhan kita yang siap berkarya bersamanya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Gideon untuk ragu pada potensi diri yang dimilikinya. Terbukti Tuhan memampukan Gideon
meruntuhkan mesbah Baal dengan dukungan 10 orang hambanya. Tuhan juga meluputkan Gideon dari aksi massa yang hendak menghukum mati dirinya. Bahkan Tuhan menolong Gideon memimpin orang-orang Abiezer, suku Sibolon, dan suku Naftali untuk melawan bangsa Midian dan Amalek itu. Saudara-saudara, Tuhan memanggil setiap kita untuk melaksanakan pelayanan kita di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Maka dengan demikian, tidak semua orang menerima tanda-tanda ajaib dari Tuhan seperti diminta. Jika itu yang terjadi, jangan kecewa dan ragu pada dukungan Tuhan. Memang tidak selalu tampak spektakuler. Bisa jadi dia justru memberi dukungan melalui kehadiran teman-teman sejawat atau komunitas atau pasangan-pasangan kita atau saudara-saudara seisi rumah yang selalu mendukung apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam firman yang kita baca pada hari ini. Memang di sini Roh Kudus menguasai Gideon sehingga Gideon bisa melengkapi untuk melayani umat Allah, dan Gideon pun keluar dengan kuasa roh dan alam dikuasai dan diamini oleh roh, dijadikannya kepada semua orang yang percaya, dan Yesus Kristuslah yang menjadi pendorong bagi Gideon. Dan tanda-tanda ajaib itu yang ditandai dengan guntingan bulu domba. Gideon membentangkan guntingan bulu domba untuk memperkuat imannya dan menyokong keyakinannya bahwa Allah sungguh-sungguh telah memanggilnya untuk membebaskan Israel. Dan permohonan Gideon akan dipastikan disertai dengan sikap iman, kerendahan hati, dan ketaatan. Dan Allah yang memahami tabiat manusia menanggapi dalam hal kasih dan karunia. Semua anak Allah yang setia berhak untuk meminta Allah untuk memperkuat iman mereka. Bahkan mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus kadang-kadang dapat mengalami ketakutan dan ketidakpastian dalam situasi sulit. Pada saat seperti itu, Allah ingin mendorong kita dan memperkuat iman kita di saat kita tidak kuat, kita lemah. Pak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-23 dalam Hakim-Hakim ini katakan bahwa tetapi berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu. Keselamatan mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, di kota orang Abiezer. Inilah firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Biarlah firman ini kita bawa pulang dan mari kita renungkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin.